Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifan Muayyad, anak P126. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang PT Megah Jaya Abadi di dalam vlog saya. Jadi PT Megah Jaya Abadi ini merupakan suatu uh, perusahaan yang dia itu bergerak di bidang furniture. Mereka itu biasa memproduksi meja, kursi, dan alat-alat furniture yang lainnya. PT Megah Jaya Abadi ini untuk mejanya itu produksinya sudah sangat terkenal di mancanegara. Makanya pada bulan ini itu PT Megah Jaya Abadi mendapatkan suatu pesanan meja sebanyak 500 buah dari PT Kayu Sejahtera. Nah, PT Kayu Sejahtera ini mereka itu memesan meja sebanyak 500 buah dalam yang harus dipenuhi dalam waktu 3 bulan sejak bulan ini. Jadi ini bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini selama 3 bulan ini mereka atau PT Megah Jaya Abadi itu harus memenuhi kebutuhan memproduksi 500 buah meja dalam waktu 3 bulan untuk memenuhi kebutuhan PT Kayu Sejahtera ini. Untuk memproduksi meja, mereka itu membutuhkan beberapa material dasar. Dan di sini yang kami tampilkan itu persatuan meja. Jadi untuk satu meja itu mereka membutuhkan beberapa material. Material yang pertama itu satu buah gelondongan kayu, dan ini kayu yang cukup kecil dan kira-kira pabrik itu sudah memiliki standar untuk kayu satu buah itu mereka bisa produksi satu meja. Dan di sini itu di dalam warehouse mereka kayu ini sudah tersedia. Dan yang kedua itu cat kayu. Nah, cat kayu ini itu di dalam warehouse mereka belum tersedia. Maka dari itu PT ini membeli cat kayu pada PT Decollete Indonesia untuk memenuhi kebutuhan memproduksi meja. Dan yang ketiga itu lem kayu, dan yang terakhir itu pelitur kayu. Nah, untuk menjalankan produksi atau bisnis mereka, pabrik ini mereka itu memanfaatkan beberapa modul SAP untuk untuk mendukung proses bisnis mereka, dan tak terkecuali modul PP. Nah, untuk penggunaan modul SAP PP di sini mereka itu memanfaatkan modul PP ini untuk beberapa hal. Yang pertama itu untuk melakukan perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini itu meliputi seperti routing. Routing itu adalah routing itu digunakan untuk memperkirakan pesanan produksi. Jadi di sini tuh pada bagian ini tuh mereka mengelis bom apa saja yang kira-kira itu akan dipakai, lalu kira-kira pesanan itu bisa diproduksi itu dalam waktu 3 bulan itu kira-kira berapa saja yang diproduksi per bulannya. Nah, di situ itu ada tahap seperti routing, seperti forecasting di situ untuk melakukan perencanaan produksi. Lalu yang selanjutnya itu membuat sales and operation plan atau SOP. Nah, untuk di sales and operation plan ini pembuatannya itu mereka berdasarkan perencanaan produksi yang sudah dibuat di awal. Jadi pada tahap ini tuh kita itu melakukan pendetailan terkait perencanaan produksi, perencanaan penjualan sesuai dengan target-target yang sudah mereka berikan. Dalam di sini yang diberikan oleh PT yang memesan kayu tersebut sebanyak 500 buah. Jadi di sini rencanakan lah kira-kira berapa per bulan itu kita harus memproduksi berapa itu di sini. Dan setelah sales operation plan ini jadi, lalu kita itu
membuat demand management. Nah, demand management ini kita melakukan pengecekan pada untuk membuat pengecekan dan membuat review tentang rencana ke depannya. Nah, demand management itu merupakan satu tahap yang menghubungkan antara SOP dengan proses pendetilan jadwal atau detail scheduling yang nanti hasilnya itu berupa MPS atau Master Production Schedule. Nah, dan setelah kita bisa membuat MPS tadi, lalu kita itu menjalankan MPS itu dengan bersamaan dengan Master Requirement Planning atau MRP. Nah, pada tahap ini kita itu membuat beberapa parameter kontrol seperti seumpama di bulan ini kita itu harus bisa memproduksi berapa. Nah, di sini pada MRP ini merupakan proses perencanaan produksi yang memiliki fokus pada penjadwalan produksi dan kontrol atas persediaannya. Setelah itu setelah Master Requirement Planning dan Production Schedule itu dijadwalkan, kita itu melakukan pengecekan stok. Jadi di gudang itu kita cek stok apakah materialnya sudah ada, habis itu terus apakah beberapa tingkat minimal barang itu untuk diproduksi ada atau tidak. Contohnya ketika kita tadi mengecek cat kayunya kurang, maka kita bisa membeli lagi di PT yang lain, seperti itu. Tujuannya mengecek stok itu di sini itu seperti itu. Setelah sekiranya semua tersedia dan sudah siap, lalu kita mengkonversikan dari plan tadi yang sudah direncanakan di awal ke production order yang sebenarnya. Nah, setelah itu production order setelah produksi selesai dilakukan, maka pada modul SAP ini mereka itu menerima barang hasil production tadi yang masuk ke. Jadi di sini tuh kita cek hasil produksi ini tadi masuk ke warehouse yang mana, jadi semua itu bisa dicatat secara rapi di situ. Setelah semua selesai dan semua masuk ke warehouse, maka kita itu melakukan review cost. Nah, review cost ini dibutuhkan untuk mereview jadi pengeluaran kita selama produksi itu seberapa, untuk membayar materialnya, untuk membayar biaya produksinya, untuk membayar pegawainya, seperti itu. Di sini itu kita bisa menggunakan modul SAP PP ini. Lalu kita beranjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu runtutan barangnya dari produksi sampai ke pelanggan. Nah, di sini itu yang pertama itu persiapan material. Nah, persiapan material ini seperti cek stok tadi. Ketika cek stoknya itu kurang untuk produksi, maka kita itu membeli barang materialnya ke vendor-vendor lain yang mereka itu menyediakan barang tersebut. Nah, penggunaan untuk persiapan material ini kami itu menggunakan modul MM pada SAP yang nanti penjelasannya akan saya jelaskan di pertanyaan selanjutnya. Lalu yang setelah persiapan material selesai dan barangnya sudah dikirimkan oleh vendornya, lalu kita melakukan produksi. Nah, melakukan produksi ini kita itu menggunakan modul PP. Jadi persiapan material dan modul PP ini, modul MM dan modul PP ini digunakannya kadang bebarengan. Jadi seperti modul PP itu awalnya sudah melakukan forecasting, perencanaan. Setelah perencanaan jadi kita persiapan material sudah siap, lalu kita melaksanakan produksi. Setelah produksi selesai, lalu kita simpan ke gudang, dan setelah dari gudang itu modul SD baru bekerja, modul Sales and Distribution ini. Jadi dari modul Sales and Distribution ini mereka mendapat permintaan dari pelanggan. Setelah mereka mendapatkan permintaan pelanggan, mereka mengambil barang dari gudang, lalu mereka mengirimkannya ke pelanggan, seperti itu. Jadi runtutan barangnya seperti itu, dari produksi dan persiapan materialnya. Setelah mereka selesai, lalu baru dikirimkan ke pelanggan dan selesai. Dan nanti untuk pembayarannya kita bisa
menggunakan modul finance, dan itu nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah modul yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan customer. Nah, di sini saya juga akan menjawab soal nomor 4, yaitu penjelasan tentang modul-modul yang akan digunakan. Dan di sini itu yang modul yang digunakan pertama itu of course modul PPO Production Planning, yang sudah disebutkan di awal tadi, modul Material Management, Sales and Distribution, dan Finance. Modul Sales and Distribution ini lebih ke arah untuk digunakan untuk memberikan barang yang sudah diproduksi tadi ke pelanggan. Jadi dari sampai packing sampai pengiriman ke pelanggan itu menggunakan modul Sales and Distribution. Lalu untuk modul Material Management itu lebih diarahkan untuk ke arah mempersiapkan material untuk yang digunakan untuk produksi. Jadi seperti kita menawar ke vendor lain, lalu kita memfilter vendor-vendor mana yang sekiranya cocok untuk kita, lalu melakukan pembelian dari vendor tersebut, seperti itu. Lalu untuk modul production planning ini sudah dijelaskan di awal tadi. Kita melakukan perencanaan, forecasting, routing, lalu SOP, membuat SOP di manajemen, dan dari manajemen bisa menghasilkan MPS yang digunakan untuk dijalankan bersama dengan MRP, lalu pengecekan stok dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu modul finance. Modul finance ini digunakan untuk seperti pembayaran dari sales and distribution dari pelanggan, atau pembayaran dari material management, kita membayar ke vendor, uang yang masuk atau uang yang keluar itu semua direkam oleh modul finance ini. Jadi semua 3 modul di atas itu hampir semuanya itu berhubungan dengan modul finance, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.